Nah, di kuliah ini saya akan sedikit mereview mengenai analisis regresi linier berganda, ya, menggunakan stata. Ya, karena kenapa kok stata? Karena penelitian data panel khususnya, ya, penelitian data panel khususnya itu akan lebih uh, bagus ketika diolah menggunakan stata. Stata itu powerful untuk data panel, ya. Akan tetapi untuk model data yang lain itu juga bisa, ya, seperti itu. Nah, banyak keunggulan ya menggunakan stata. Ya. Sebelumnya saya ingin mereview kembali ini ya, struktur dari data. Ingin saya jelaskan maksud data panel dan data yang lain, data panel dan data yang lain. Nah, khusus untuk ini saya ingin menyajikan tentang cross section data. Ya, terus bagaimana menggunakan pengujian menggunakan regresi, kemudian sedikit komen-komen yang sering di komen itu perintah ya, perintah yang sering digunakan pada saat kita menggunakan analisis menggunakan stata. Ya. Nah, Ibu menghimbau dan semua dosen di akuntansi khususnya disarankan dibandingkan PSS yang mungkin sudah kalian kenal ya, SPSS. Ya. Kenapa? Karena Stata ini lebih didesain ya. Stata itu adalah software statistik yang didesain untuk penggunaan secara umum. Mohon maaf Ibu, suara Ibu putus-putus, Bu. Tujuannya lebih pada research. Saya putus-putus. Karena khusus lagi research di bidang ekonomi, sosial, politik, sains, dan biomedicine juga menggunakan stata serta epidemiologi. Ya, jadi jelas disebutkan pertama di sini adalah ekonomi, social science itu akan lebih powerful menggunakan stata. Gitu ya, seperti itu. Kenapa stata? Ya, stata memang berkembang lebih dulu SPSS ya. SPSS lebih berkembang lebih dulu, yang di Indonesia tuh lebih terkenal SPSS dulu. Ya, kemudian baru SAS dan Stata gitu ya. Nah, Stata ini baru sekarang ini banyak dipakai ya, khususnya di Indonesia. Kenapa? Itu tadi kemampuan Stata adalah untuk kemampuan kapasitas datanya. Stata lebih lebih besar kemampuan untuk mengolah data, ribuan atau bahkan puluhan ribu data ya, seperti itu. Kalau kalian download student version itu mungkin dibatasi ya untuk kemampuan mengolah sampelnya ya, sampel atau observasinya terbatas. Tapi kalau yang versi yang berlangganan itu bisa sampai ribuan bahkan puluhan ribu data ya. Kalau ekonom ini datanya puluhan ribu ya, tidak hanya ribuan seperti itu ya. Nah, Stata itu juga user friendly. Kita nggak hafal komen nggak apa-apa, tinggal kayak Excel gitu ya, ada menu di atas, kita tinggal klik saja gitu ya, seperti itu. Nah, karena user friendly, banyak sekali sumber-sumber yang sudah uh, membuat konten ya, khususnya kalau kalian searching ya di YouTube tuh banyak sekali yang sudah banyak membantu. Kalau kita lupa, kita bisa masukkan itu gitu ya. Ini hanya seperti software, uh, semakin lama kita pakai, kita akan semakin ingat. Kalau kita jarang pakai ya kadang terlupa begitu ya. Yang penting kita bisa tahu basic penggunaannya gitu ya. Nah, ini keunggulan dari Stata. Ya. Stata komennya lebih intuitif, sedikit lebih sedikit ada gangguan dan merepotkannya lebih sedikit begitu ya. Kemudian
banyak sekali yang sudah menyediakan aplikasi di website pun banyak begitu ya. Dan dia juga sudah comply dengan tidak hanya Windows ya, untuk yang OS-nya berbasis Mac itu juga bisa gitu ya. Nah, Stata yang ketiga ini ya bisa digunakan untuk data jangka panjang, data time series pun bisa ya. Akan tetapi dia lebih powerful ketika datanya adalah data panel gitu ya. Oke, jadi di Stata sangat memungkinkan kita mendownload aplikasi baru ya atau mengupgrade begitu ya, karena sampai dengan saat ini Stata sudah sampai ke, kalau tidak salah, Stata ke-17 ya, kalau tidak salah ya, seperti itu. Tapi kalau untuk tujuan riset untuk S1 bahkan 3 tuh rasanya Stata 14 masih bisa dipakai ya. Dealing with longitudinal data set. Jadi data jangka panjang, data time series pun boleh pakai Stata. Ya, lebih powerful juga. Lebih powerful apa sih Bu? Maksudnya lebih powerful pada saat kita menguji itu biasnya lebih sedikit, errornya lebih sedikit, ketepatan dalam mengolah data itu lebih tepat, gitu ya, seperti itu. Ini adalah apa ya, struktur dari Stata. Ya, ada kalian nanti akan Ibu berikan atau kalian bisa copy Stata itu di lab. Kalian bisa datang ke lab si Buni ya, di situ untuk minta copy Stata. Prodi pun punya ya, Prodi Bu Dewi itu punya Stata, jadi copy saja ke sana. Atau nanti Ibu akan upload juga di Leads ya untuk kopian Stata gitu. Ini adalah fitur-fitur yang ada di Stata. Stata itu punya command window. Ya, command window itu adalah halaman di mana kita bisa input perintahnya. Kita mau Stata mengolah apa perintahnya. Review window, variable window, dan result window. Do file ini biasanya kita simpan ya komen-komen apa yang pernah kita lakukan di do file dan log file, data editor dan data browser, gitu ya. Nah, data structure itu ada 3, cross section, panel data, dan time series. Ya, penelitian kita yang kita lakukan itu bisa ada 3 data. Ya. Ini nanti beberapa hal yang perlu kita lakukan ketika kita menganalisis data regresi ya, kita akan menganalisis regresi ya. Semua data ketika kita ingin menguji regresi, maka kita harus buat yang namanya statistik deskriptif. Ya, kita harus buat yang namanya statistik deskriptif. Kita pengen tahu data kita itu secara keseluruhan rata-ratanya berapa, terus maksimumnya berapa, minimumnya berapa, terus squeenness-nya, squeenness itu kemiringan ya, kemiringan dari kumpulan data kita gitu ya. Dan kurtosis juga kecondongan atau kemiringan seperti itu gitu ya. Nah, ini adalah kalau kita bicara datanya kuantitatif ya, kalau kita melakukan penelitian kuantitatif, sebentar. Kalau kita melakukan penelitian kuantitatif, kita akan menguji data. Ya, kita akan menguji data. Nah, data itu harus kita pastikan berdistribusinya normal. Semua jenis data, entah itu cross section, time series, atau panel, harus distribusinya normal. Ini data yang berdistribusi normal.
Kalau data berdistribusi normal seperti ini, bentuknya kurvanya. Ini data, ya, seperti itu. Distribusinya normal. Yang tidak normal adalah data itu condongnya semua positif, kebanyakan positif nih. Yang di arah negatif ini sedikit, itu tidak distribusi normal. Data kita berarti nggak normal. Kalau apakah kalau tidak berdistribusi normal kita bisa run datanya? Kalau kita bilang kita bisa run, seperti kita mau masak, ya, mau masak. Masak itu kita masukkan semua ke panci, kita nyalakan kompor, bisa matang, Bu? Bisa. Tapi apa yang kita masukkan ke panci itu? Benar nggak ukurannya? Kalau kebanyakan garam, dagingnya matang. Kita mau masak sop, ya, ada daging, kita garamnya kebanyak satu kilo, bukan 1 kilo, seperempat daging. Contoh garamnya 1 kilo. Bu, matang, Bu, dagingnya matang. Jadi masakan ini sop. Tapi apa? Asin. Jadi data, kalau kita nggak pastikan dia normal, bisa di-run masuk stata, bisa output keluar hasil, tapi hasilnya akan bias. Hasilnya akan jelek. Itu maksudnya, ya. Begitu pula, ini terlalu miring ke kanan. Begitu pula kalau datanya terlalu miring ke kiri. Ya, ini 0. Berarti tidak normal. Yang diinginkan adalah yang berdistribusi normal. Maka apapun datanya, kita harus lakukan, kita harus baca statistik deskriptifnya. Begitu, ya, seperti itu. Bagaimana caranya? Ini nanti caranya, ya. Jadi di slide saya ini yang pertama itu tentang cross section data, sudah ada bocoran-bocoran komennya. Ya, komennya ini untuk menguji, melihat gambaran data kita seperti apa. Pakai itu. Gitu, ya. Nah, ini kalau kita datanya cross section, nah sekarang ada yang sudah tahu, rasanya Ibu perlu menjelaskan apa itu cross section, panel data, time series. Untuk cross section, apa itu cross section? Apa itu panel data? Apa itu time series? Bisa dijawab? Bisa dijawab? Sudah memahami? Ada cross section data, ada panel data, ada time series. Kalau kita mau bicara analisis regresi, ya. Ya, belum tahu, ya. Oke. Belum tahu. Cross section data, ya, cross section data. Kalau unit analisis, kalian pahamkah unit analisis? Apa itu unit analisis? Unit analisis adalah objek yang kita teliti. Itu unit analisis. Ya. Unit analisis adalah objek yang akan kita teliti. Ya, objek yang akan kita teliti. Ini unit analisis. Ya, misalnya unit analisis itu bisa individu atau orang, ya, atau orang, gitu kan? 2, bisa perusahaan, ya, atau institusi, atau lembaga. Yang ketiga, bisa grup atau kumpulan orang, ya, kumpulan masyarakat. Yang keempat, bisa suatu negara. Gitu, ya. Ini unit analisis.
Nah, menetapkan unit analisis di regresi itu harus betul. Ya, kapan kita pakai uji regresi? Ketika hipotesis kita adalah ingin menguji pengaruh. Ya, kita pakai regresi. Ya, menguji pengaruh. Ya, menguji dampak. Ya, kausal efek gitu ya. Nah, kita menguji dampak. Balik lagi, mengulang kembali, sebenarnya penelitian kuantitatif itu kita ingin mengetahui variasi dari Y atau variasi dari variabel dependent. Penelitian kuantitatif itu kita ingin tahu variasi dari Y. Gitu. Saya ingin tahu yang mempengaruhi kinerja saham atau return saham. Variasinya itu dipengaruhi oleh apa? Jadi penelitian kuantitatif itu ingin mengetahui variasi dari Y. Naik turunnya Y. Variasi Y. Naik turunnya Y. Gitu. Nah, maka kita harus cari teori. Ya, teori tentang pasar modal. Ya, saham. Gitu. Apa yang mempengaruhi harga saham? Itu kita analisis regresi. Kalau faktornya ya harus selalu ada yang namanya slope. Ya, ini slope. Kemiringan dari Y. Regresi linier. Maksudnya apa? Semakin tinggi X, maka akan semakin tinggi Y. Semakin rendah Y, X maka semakin rendah Y. Itu linier, sejalan. Ya, seperti itu. Nah, ini adalah kemiringan dari slope-nya. Kemiringan dari garis linier. Nah, apa yang mempengaruhi Y? Ya, kalau fokusnya kita hanya satu, maka ini adalah regresi linier sederhana. Ya, kalau yang berganda apa? Faktornya banyak. Ya, faktornya banyak. Kalau datanya adalah cross section, maka kita melihatnya unit analisisnya banyak. Unit analisisnya banyak. Itu cross section. Ini adalah regresi linier berganda. X-nya banyak. Kalau cross section harus ada I di sini. Kenapa? Data, kalau itu ada data cross section, unit analisisnya banyak. Harus ada I di sini. Sudah Ibu ajarkan ya, nanti ketika skripsi, seminar proposal, data dan model, ini model. Ini model riset yang standar seperti ini. Model harus sudah kenal. Modelnya mana? Data dengan model nggak sama, coret. Salah. Bu, itu hanya I saja. I saja ini pengaruh. Itu cross section. Berarti I-nya banyak. I-nya apa, Bu, tadi, Bu? Individunya banyak. Jadi data itu ada dua. I dan T. Data itu ada dua ya, I dan T. Ini kenapa ini? I ya, sorry. Antara tangan dengan pennya nggak sinkron. I, data itu ada dua ya, I dan T. I itu unit analisis. T itu apa? Waktu. Ini penting ya. T itu waktu. Nah, kalau cross section kita hanya lihat I-nya banyak. Ya, I-nya banyak. Berarti unit analisisnya banyak. Apa itu, Bu? Unit analisis itu tadi individu. Kalau kita individu, kita riset objeknya orang, ya orangnya banyak. T-nya sedikit satu. Karena T-nya sedikit tidak usah ditulis di sini. Bu, unit analisisnya perusahaan. Saya ingin tahu harga saham, Bu. Berarti I-nya kan perusahaan. Saya ingin tahu kinerja pemerintah daerah, Bu. Berarti I-nya adalah pemerintah daerah, institusi. Gitu ya. Berarti I-nya banyak. Saya ingin tahu kinerja pemerintah daerah.
di tahun 2022. T-nya 1, 2022. Tapi pemerintah daerahnya harus banyak, berarti seluruh Indonesia, Bu. Gitu. Terus saya ingin tahu kinerja saham perusahaan itu pada saat pasca pandemi ini loh, Bu. Masa transisi ini loh, kita sudah lewat dari pandemi, kita masuk ke resesi, itu saya pengen tahu nih. Di Amerika sudah ada tapering ya, ada suku bunganya tinggi, naik. Indonesia masih menahan, saya ingin tahu kinerja saham 2022 saja. Berarti T-nya 1, berarti itu adalah cross section. Perusahaannya banyak, semua emiten yang ada di BEI misalnya. Ya, lalu kita tentukan faktor-faktornya. X1, X2, X3. Ya, faktor-faktor ini harus ada dasarnya. Harus ada dasarnya, yaitu teori, previous study. Ya, jadi kita ingin memastikan pilihan variabel kita ini betul atau salah dari mana? Karena penelitian kuantitatif kita harus lihat orang sebelumnya sudah meneliti belum. Karena kuantitatif itu daya generalisasinya tinggi. Jangan sampai banyak orang sudah meneliti, kita riset lagi. Nggak boleh ya Bu, seperti itu. Nggak boleh. Kecuali ada gap hasil riset terdahulu. Kalau hasil riset terdahulu belum konsisten, masih penelitian, ya satu sisi terbukti, ya tingkat suku bunga itu mempengaruhi harga saham, pengaruhnya positif. Tapi banyak penelitian lain tidak terbukti. Banyak penelitian lain terbukti pengaruh tapi negatif. Maka harus cari gap risetnya. Gap hasil riset. Jadi itu ya yang kemarin pasti dosen kelas kecilnya sudah memberikan masukan. Variabel X1, X2 itu boleh nggak dimasukkan? Jadi sekali lagi ini adalah model. Kalau ditanya modelnya bagaimana, ini model. Ya, atau ini persamaan, equation. Ini persamaan. Dari mana menurunkannya? Dari hipotesis. Ya, susunannya dari hipotesis dari mana ya? Ada teori yang mendukung nggak? Seperti itu ya. Nah, kemudian ini harus tetapkan unit analisis individu, perusahaan. Nah, karena kita sudah menetapkan unit analisis, maka nggak boleh macam-macam unit analisisnya. Misalnya apa Bu macam-macam? Y-nya kita tetapkan ini perusahaan, kinerjanya perusahaan. Tapi X-nya kita tetapkan yang kita observasi adalah individunya. Misalnya ya, nggak bisa. Jadi semuanya harus sama. Kalau ini kita bisa perusahaan, berarti ini X-nya juga perusahaan. Ya. X-nya harus di dalam perusahaan tersebut. Nggak bisa lagi X-nya ini adalah mungkin negara, nggak bisa. Gitu ya, level negara nggak bisa. Jadi semuanya harus sama. Y, X ini harus yang kita teliti harus sama. Ini berarti ini adalah levelnya level unit analisisnya adalah perusahaan juga. Gitu ya. Seperti itu. Nah, harus ada hasil gap ya untuk memasukkan masing-masing ini X ini. Gap itu ada banyak ya. Gap hasil riset terdahulu, berarti hasil riset terdahulu itu masih banyak pertentangan. Atau gap hasil riset dengan teori. Ya, banyak penelitian terdahulu hasilnya beda. Bu, ini jarang diteliti misalnya. Oke, sudah ada yang meneliti satu, tapi hasilnya beda dengan teori. Nah, itu bisa merupakan gap. Gap hasil dengan teori. Dengan teori. Dengan kondisi yang seharusnya itu juga gap. Sajikan tuh di bab 1. Ya. Dan gap riset yang kita lakukan sekarang, riset yang kita lakukan dengan riset yang terdahulu. Dengan yang terdahulu. Itu ya. Oke, nah ini adalah cross section data. Time series kebalikannya. Kalau cross section I-nya banyak,
T-nya hanya 1. Bukan sedikit, tapi hanya 1. Itu cross section. Kalau time series kebalikannya. I-nya hanya 1, T-nya banyak. Itu time series. Ya, jadi itu time series. Contohnya apa? Kalau time series. Bisa nggak Bu pakai kinerja saham yang tadi, setting tadi? Oh bisa, tapi ini time series. Oh bisa banget. Berarti kita lihat berarti ini diganti. Ya, kalau time series ini bukan T ya, tapi I. Bukan I tapi T ya. Jadi kalau time series berarti ininya T. T X1T, X2T, X3T. Oh iya, lupa ya. Jangan lupa ada error. Error kalau time series ini T. Harus ada error. Kalau tidak ada error itu persamaan matematika. Pasti ada variabel lain di luar variabel X1, X2, X3 kita yang mempengaruhi Y, yaitu kita tampung di dalam error. Yang bukan merupakan concern kita. Kan banyak faktor yang mempengaruhi kinerja saham. Itu ya. Nah, kalau time series harus ada ini, T. Artinya apa, Bu? Kinerja saham. I-nya yang 1, ya saya pengen tahu Unilever nih loh. Kenapa kok selama ini Unilever ini blue chip, tapi kok beberapa tahun ini dia anjlok. Kenapa ya, Bu? Oke, kita analisis Unilever untuk 10 tahun, misalnya. Hanya Unilever saja, maka dia adalah time series. Biasanya time series ini banyak dilakukan oleh teman-teman kita di EP, ekonomi pembangunan. Meneliti dampak variasi dari GDP, gross domestic bruto, begitu ya. Gross domestic bruto selama di Indonesia, berarti Indonesia saja I-nya ya, selama 20 tahun. Apa yang mempengaruhi GDP? Nah, biasanya ini dilakukan oleh teman-teman EP ya untuk time series. Meneliti tren, gitu ya, seperti itu. Nah, akuntansi biasanya melakukan apa? Akuntansi melakukan 2 hal ini. Ya, umumnya melakukan 2 hal ini. Cross section data dan panel data. Nah, kalau panel berarti apa? Kalau panel I-nya banyak, gabungan panel itu gabungan dari cross section dan time series. T-nya juga banyak. Ini panel. Nah, sekarang kita akan fokus ke panel data. Kemarin kalian mungkin sudah ya dikenalkan untuk analisis regresi dengan cross section. Ya, kalau panel data bagaimana, Bu, modelnya? Kalau panel data modelnya adalah ini ada I dan T. I dan T ya. X1 IT, X2 IT, X3 IT, error I dan T. Maksudnya apa? Y, kita tadi bilang kinerja. Kinerja perusahaan, kinerja saham, ya, return saham perusahaan yang terdaftar di BI selama 5 tahun. Semua perusahaan yang terdaftar di BI selama 5 tahun. Berarti ini Y-nya, kinerja atau return saham. Misal kalau ini adalah return saham perusahaan I pada tahun ke T berapa? Dipengaruhi oleh misalnya harga kinerja saham itu dipengaruhi oleh kualitas laba. Kualitas laba nih. Nah, hati-hati kalian akuntansi, variabel-variabelnya harus yang ada hubungannya dengan akuntansi. Kualitas laba. Nah, kualitas laba perusahaan I tahun ke T itu bunyinya. Yang kedua, selain kualitas laba adalah misalnya karakteristik dari CEO-nya. Karakteristik CEO. Apakah dia risk averse, risk seeker,
gitu ya. Berarti karakteristik CEO perusahaan I tahun ke T. Terus apa lagi? Kualitas laba ada lagi nih Bu, keputusan di dalam tax planning-nya. Pengaruh itu Bu. Pengaruh ke harga saham. Nah, tax planning perusahaan I tahun ke T. Faktor lain ditampung di sini. Nah, sehingga ya sehingga persamaan, kalau tadi kita lihat persamaannya secara standar kan ini ya. Persamaan yang standar. Persamaan yang standar tadi kan Y. Kalau kita bicara cross section ya, itu kita langsung saja ke panel data ini ya. Plus beta 1 XIT, beta 2 XIT plus error itu. Ini persamaan standar. Ya, kalau di mahasiswa S1 akuntansi tidak boleh lagi menuliskan hanya seperti ini. Nggak boleh. Ya, harus sudah diterjemahkan. Jadi, mahasiswa semester ini, mahasiswa angkatan 2020, kalau nanti menulis skripsi, modelnya adalah model analisis regresi dengan data panel atau cross section atau time series, ya sudah tidak boleh lagi menuliskan ini. Apakah salah Bu? Tidak salah, tapi ini standar. Ya, kalau kalian buka jurnal internasional, udah jarang sekali yang seperti ini. Tapi apa Bu? Langsung ke variabelnya. Tadi adalah kinerja saham. Return saham. Y-nya return saham. Tulis saja return saham. RET. Sama dengan alfa plus beta 1. Dipengaruhi oleh apa tadi? Kualitas laba. Earnings quality. IT. Plus tadi karakteristik dari CEO. Berarti menuliskannya harus seperti itu. Karakteristik dari CEO, berarti CEO. Itu aja. Plus error. Jadi menuliskannya harus sudah notasinya ke RET ini. Nanti menuliskannya di bab 3 sudah harus dijelaskan di mana RET IT harus jelas. RET IT artinya adalah return saham harus jelas. Perusahaan I tahun ke T. Ini yang paling benar. Kalau kita bicaranya adalah data panel. Ya, kita bicaranya panel data. Seperti ini, ya. Return saham perusahaan I tahun ke T. EQI IT. Berarti earnings quality perusahaan ke I tahun T. Seperti itu ya. CEO IT karakteristik CEO perusahaan I tahun T. Error ini error term I tahun T. Jadi harus rapih seperti ini bab 3 ini. Ini adalah analisis linier berganda dengan data panel. Ya, seperti itu. Nah, kita kembali ke analisis yang cross section. Jadi harus ada korelasi. Nah, korelasi itu perlu kita cek ya, meskipun tujuan kita bukan untuk menilai hubungan. Kita ingin meneliti bagaimana pengaruh kualitas laba ke kinerja saham. Ya, pengaruh. Nah, tapi kita lihat
ini untuk indikasi awal, banyak jurnal internasional pun menghendaki kita menggunakan korelasi dulu. Korelasinya gimana? Kalau kita ya analisis korelasi ini untuk bridging ya, sebelum kita menguji hipotesis kita, dugaan awal saja. Ya, kalau tadi di awal return dan earnings quality, ya kita hipotesiskan ya earnings quality ke return ini, hipotesisnya bilang earning quality positif hubungannya kepada return, maka yang kita lihat ini nanti betanya. Nah, kita bisa uji korelasi. Uji korelasi bisa pakai ini nanti komennya. Uji korelasi pakai ini. Ketika hasilnya besar, ya satu berapa mendekati satu, berarti korelasinya tinggi. Jadi nanti hasilnya akan dilihat. Ya, biasanya seperti ini. Di sini return dengan return. Kalau korelasi berarti kan satu. Kenapa? Ya kan return berhubungan dengan return sendiri kan. Ya memang dia berkorelasi tinggi karena memang dihubungkan dengan variabel dia sendiri. Eki di sini Eki. Terus di sini tadi CEO. Di sini CEO. Eki dengan Eki satu pasti ya berhubungan erat. Nah, sekarang Eki dengan return ke sana biasanya ya, return dengan Eki. Kan kita menduganya ada pengaruh ya. Kalau pengaruh itu kan kita juga menduganya ada hubungan. Maka ini kita asumsikan di sini tandanya juga harus positif ya. Kalau untuk korelasi ya, korelasi itu hubungan, tandanya juga harus positif dan harapannya kalau memang kita dugaannya berpengaruh, maka di sini harusnya di atas 0, kalau persen dia 0,5 ya. Makin kuat. Tapi kalau saya menganut buku yang 0,8 ya, 0,8. Sorry, ini signifikansinya ya, ini signifikansi 0,8 itu baru signifikan. Nah, kalau kita lihat dari data correlation ini sudah tinggi, maka kemungkinan besar hipotesis kita akan diterima, gitu ya. Return dengan CEO kemungkinan rendah misalnya, Bu bisa jadi Bu ini minus, bisa jadi ya 0,01 berarti hubungannya rendah. Seperti itu correlation ya. Nah, correlation itu ada dua, Pearson dan Spearman ya. Kalau Pearson itu fokus ke dalam nilai rata-rata dan digunakan untuk variabel interval. Kalau Spearman correlation itu fokusnya kepada rank-nya dan digunakan untuk ordinal variabel. Jadi hati ya, mau yang mana sih? Nggak boleh asal pilih. Kalau data kita interval, ukurannya maka pakai Pearson. Kalau ordinal, maka pakai Spearman. Gitu ya. Interval itu yang seperti apa? Ya, interval itu nilai yang ada batasannya, gitu kan? Ya, sekian sampai dengan sekian gitu interval. Kalau ordinal itu 1, 2, 3 gitu kan? Itu ordinal variabel. Ya, ukurannya adalah ordinal. Nah, kemudian uji yang dilakukan untuk cross section biasanya juga ada, kita membandingkan rata-rata. Ada perbedaan misalnya gini, ada perbedaan kualitas laba antara perusahaan yang terdaftar di BI sebelum dan sesudah pandemi. Nah, berarti itu kita pakai namanya analisis unit uji beda. Ya. Itu kita gunakan uji beda. Ya, jadi kita harus tahu kalau kita ingin uji beda, berarti kita pakai kalau kita ingin mengetahui perbedaan. Misalnya ada juga nih perbedaan kualitas laba sebelum dan sesudah penerapan PSAK 73 misalnya. Nah, sebelum dan sesudah, berarti sampel yang sebelum kita bandingkan dengan sampel yang sesudah. Kualitas labanya sesudah perubahan. Itu pakai uji beda. Ya. Uji beda ada
tiga cara. Kita menguji pakai uji T. Uji T itu juga bisa uji beda ya. Ya, uji T, uji beda. Kapan kita pakai uji T? Ketika kita ingin mengetahui perbedaan rata-rata. Maksudnya rata-rata kualitas laba sebelum dan sesudah, perusahaan sebelum dan sesudah. Ini kita rata-rata. Kita lihat, kita bandingkan adalah rata-ratanya. Ya. Tapi tidak boleh lebih dari 2 grup. Nggak boleh 2 grup. Jadi kalau kita punya 2 rata-rata sebelum dan sesudah, maka kita tepat menggunakannya uji T. Sebelum dan sesudah, kita tepat menggunakan uji T. Oke. Karena nggak boleh lebih dari 2 grup. Kemudian kita bisa pakai Mann-Whitney U-test ketika kita menggunakan perbedaan ranking keduanya. Berarti kita rank dulu. Datanya kita bedakan. Kalau yang ini yang dibedakan adalah mean-nya. Nah, kita bisa gunakan PRT test dan Wilcoxon ketika yang kita bandingkan lebih dari 2 grup. Maksudnya apa, Bu? Ya, saya ingin menguji. Perusahaan itu saya kategorikan berdasarkan 3. Berdasarkan strategi. Strategi low cost, strategi diferensiasi, dan yang ketiga analyzer. Strategi yang tengah-tengah follower, gitu ya. Seperti itu. Berarti kita membandingkan 3 subsampel, 3 grup, maka kita pakai PRT test dan Wilcoxon. Itu ya. Nah, ini adalah yang kita tadi sudah bahas, ya. Untuk regresi persamaan dasarnya ini ya, tadi kita sudah bahas. Kita ingin fokus meneliti variasi dari dependent yang utamanya dipengaruhi oleh variabel independen. Kalau hanya ada 1 X, maka itu sederhana. Nah, untuk uji regresi, data harus normal. Ya. Ini harus normal. Kalau regresi, datanya harus normal. Data apapun harus normal. Lalu kita uji, sorry ya, bukan yang semuanya, tapi 1 saja. Kalau data kita cross-section, karena ini adalah cross-section, maka kita harus uji asumsi klasik. Asumsi klasik untuk cross-section hanya ini saja. Bu, bukannya asumsi klasik ada 3 ya? Ada 1 lagi, Bu, yang belum disebutkan. Apa namanya? Autokorelasi. Karena ini kita masih bicara cross-section, ya kita masih bicara cross-section, maka asumsi klasik untuk autokorelasi nggak perlu. Begitu. Cross-section harus dilihat heterocoudicity dan multicollinearity. Normalitas wajib di semua data. Ini wajib semua data. Harus normal. Kalau menggunakan statistik parametrik, pakai normalitas. Kecuali Anda datanya nggak normal, Bu. Di treatment seperti apapun nggak normal, berarti Anda gunakan statistik non-parametrik. Ya. Ya hanya melihat tren saja, rata-ratanya, pakai ANOVA, begitu ya, seperti itu. Tidak bisa pakai regresi. Regresi itu harus pakai datanya normal. Asumsi klasik ini. Kenapa harus diuji asumsi klasik? Untuk menguji kualitas data. Jadi data kita yang kita mau olah, ya harus diuji kualitasnya. Normal. Apapun datanya, maka datanya harus normal. Ya tadi normal. Apapun datanya,
khususnya cross section dan panel data, maka dia harus memenuhi heterokedastisitas. Ya, apa itu heterokedastisitas? Kita kalau meneliti paling bagus adalah datanya yang konsisten. Ya, datanya yang konsisten. Ya, karakteristik data konsisten, nggak banyak perubahan, nggak banyak variasinya, gitu ya. Kalau kita lihat data yang konsisten adalah kalau ini adalah rata-rata data, maka dia nyebarnya adalah sepanjang rata-rata, gitu ya. Seperti itu. Yang tidak memenuhi asumsi heterokedastisitas adalah datanya itu pertama di sini, terus kedua nyebar kemana-mana, gitu ya. Seperti itu. Itu dia terjadi heterokedastisitas. Kalau ini adalah terjadi heterokedastisitas. Kalau ini no hetero, yang kita mau adalah no hetero, bebas hetero. Yang kita mau adalah data itu tidak ada perbedaan yang sangat jauh begitu. Yang kita inginkan adalah keadaan no hetero, bebas hetero. Multikolonialitas itu antar variabel independen itu terjadi hubungan yang kuat, saling mempengaruhi. Jadi kan seharusnya kita kan ingin meneliti bagaimana pengaruh X ini ke Y. Tapi di sini terjadi multikol. Ya, terjadi multikol. Ya, di sini ada X2. X2 dan X1 ini saling mempengaruhi, terjadi multikol. Jadi akan mengganggu pengaruh masing-masing X1 dan X2 ini terhadap Y. Itu multikol, kita nggak mau ini. Gitu ya. Sehingga kita harus uji multikolonialitas. Yang kita harapkan adalah tidak terjadi multikol. Yang ini model spesifikasi adalah modelnya bagus. Modelnya bagus, artinya model ini bisa diteruskan, kita bisa pakai. Ya. Bagaimana model bagus atau tidak? Ya, ini satu persatu ya caranya. Untuk normalitas kita pakai tiga cara ini. Yang biasa digunakan adalah ini, ya. Kita pakai ini untuk normalitas, ya. Atau kita lihat saja normalitas itu squeness-nya, nilai squeness itu plus minus 2 angkanya, sekitar 2 itu berarti normal. Ini. No, di sini min 2 plus 2. Kemiringannya itu plus minus 2. Kalau lebih banyak di atas 2 berarti kan begini nilainya, kecondongannya. Berarti itu tidak normal. Gitu ya, seperti itu. Ini normalitas. Ini untuk mengetahui ketika ada data tidak normal, maka yang kita lakukan adalah kita men-Winsorize, ya, men-Winsor, menyamakan data yang paling ekstrim itu akan kita samakan sehingga mendekati rata-rata. Itu Winsorize, pakai ini. Ya. Pakai ini Winsorize itu kita data yang terlalu ekstrim, terlalu rendah, terlalu tinggi itu kita akan Winsor, kita akan potong, ya, diolah menggunakan stata, akan kita upayakan agar mendekati kurva yang normal seperti ini. Itu di Winsor. Jadi nilai-nilai yang paling rendah, nilai-nilai yang sangat ekstrim rendahnya min sekian, paling rendah ya, terus atau ini plus, kita gunakan Winsor. Jadi ada outlier. Ya, kenapa tidak normal? Karena banyak outlier. Outlier itu apa sih? Paling beda. Makanya kan sering kita lihat ya, jargon-jargon, oh, anak itu outlier, orang itu outlier. Outlier itu apa? Paling beda dari semua kumpulan yang ada di situ. Sangat berbeda, outlier. Nilainya bisa terlalu besar,
atau sangat kecil, mengganggu. Itu kita nggak mau. Nah, bagaimana caranya, Bu? Kalau kita lihat, kalau kita tanya ke orang ekonomi pembangunan, mereka pasti menyarankan drop datanya. Kalau udah data itu outlier nggak bisa dipakai di drop. Tapi kita orang akuntansi, penelitian akuntansi. Penelitian akuntansi itu menghemat sampel. Sampelnya itu sangat terbatas. Bayangkan berapa bursa yang perusahaan yang ada di BEI. Sangat terbatas. Jadi kita sangat betul-betul mau menjaga sampel kita. Kalau ada outlier kita tidak langsung buang. Datanya terlalu kecil, perusahaan Unilever tuh outlier, Bu. Kita harus drop dari sampel, enggak. Kita bisa treatment. Kita bisa treatment. Ya. Ya. Jadi outlier itu nilainya terlalu ekstrim negatif atau ekstrim positif. Gitu ya. Jadi kita bisa treatment menggunakan Winsor-Rice. Jangan dibuang dulu. Kita bisa treatment. Apakah boleh? Diperbolehkan. Ya. Yang tidak boleh adalah manipulasi data. Bu, ini ada minus 17.000. Udahlah, Bu. Yang lainnya ini adalah nggak sampai 17, 0,5, 0,00. Yang nilai 17 ini, Bu, sangat besar deh, Bu. Kita hapus aja 1,7 biar dekat dengan ini, enggak. Ini adalah memanipulasi data. Fabrication namanya. Kita create data sendiri. Tidak berdasarkan observasi. Nggak boleh. Jadi 17 ini harus kita treatment pakai Winsor-Rice. Nanti berapa nilainya? Nilai yang baru setelah di Winsor-Rice itu yang digunakan. Gitu ya, tidak langsung di udah, Bu, kita manipulasi 1,7. Enggak. Ya, nggak boleh. Nah, ini heterokedastisitas. Ya, situasi di mana error terms dari model tidak memiliki konstan varians. Variasinya nggak konstan, naik turun macam-macam gitu ya. Gitu. Cara pakainya adalah ini, komen di dalam statanya head test. Ini head test. Jadi kita regress dulu lalu pakai head test. Komennya ini saja. Jadi kalau di stata itu komennya itu kita tulis aja head test. Bu, ada hetero. Ya. Ada hetero. Hetero itu nanti kalau alfanya yang dihasilkan alfanya ini signifikan 0,000, berarti ada hetero. Ini ada hetero. Yang kita mau adalah tidak ada hetero, maka kita harus tidak yang kita mau adalah tidak ada hetero. Berarti alfanya harus tidak signifikan, harus besar ini. Harus lebih dari 0,05. 0,05 atau 0,01 atau 0,1 ya. Yang kita mau adalah yang nilainya besar. Ya, alfanya ya. Gitu. Kalau ada hetero, bagaimana mengobatinya? Nah, solvingnya ini. Kita regressnya pakai robust. Gampang sekali nih. Jadi kita tinggal regress lagi dengan menambahkan robust di belakang. Itu cara mengobatinya. Multicollinearity pakai ini cara deteksinya. High correlation between two or more independent variable di dalam regresi model. Itu yang tadi saya jelaskan. Antar X ini saling mempengaruhi. Ini akan mengganggu pengaruhnya ke Y. Kan kita maunya ini satu-satu ke Y. Nah, kita deteksinya pakai komennya FIF. Kalau terjadi multiple, apa yang kita lakukan? Kita lakukan adalah centering. Ya, centering. Nah, centering itu data kita samakan dengan nilai tengahnya, bukan rata-rata ya, tapi nilai tengahnya. Kalau Winsor-Rice kita Winsor-Rice itu kita normality, untuk mengobati normality kita treatment agar mendekati rata-rata ini. Kalau centering itu kita obati dengan nilai median ya, kita samakan dengan nilai median. Gitu ya. Model specification
Ini nanti logistic regression, ini nanti yang akan disampaikan oleh Pak Fanani lagi ya. Logistic regression itu Y-nya hanya ada 2 nilai. Y-nya hanya ada 2 nilai, kalau nggak 1 ya 0. Ini logistic regression. Ya, maksudnya apa, Bu? Pernah nggak kalian baca penelitian mengenai probability kebangkrutan perusahaan? Faktor-faktor yang mempengaruhi probability financial distress. Nah itu, apa yang faktor yang mempengaruhinya? Kita mendeteksi bahwa perusahaan itu akan distress atau tidak. Mengalami financial distress 1. Ini potensi mengalami 0 adalah tidak. Jadi jawaban Y itu cuma ada 2, 0 dan 1. Nah ini adalah logistic regression. Probit juga sama seperti itu. Ya, namun probit datanya ini. Datanya menggunakan kumulatif normal probability distribution. Jadi ini dan ini nih sama, cuman karakteristik datanya saja. Gitu ya. Oke, ini. Nah, sekarang panel. Ya, sekarang panel. Ya, kenapa sih panel? Nah, panel itu lebih komprehensif kita cara melihat. Kita ingin melihat bagaimana kualitas laba perusahaan, tidak hanya satu perusahaan, tapi banyak perusahaan. Tidak hanya di satu waktu saja, tapi beberapa waktu. Nah, jadi panel data itu lebih memperluas horizon kita dalam menguji suatu variabel, gitu ya. Certain structure of the data allow better use of the data. Jadi penggunaan data akan lebih banyak. Nah, ini contoh dari panel data. Nah, misalnya ini kalau kita lihat di sini country, berarti unit analisisnya negara. Ya, negara 1, negara 2, negara 3. Nah, cara menyajikannya di sini gini. Nanti kalau kalian ini sudah dalam tahap mengumpulkan data, cara menyampaikan di Excel seperti ini. Kalau ini mungkin kalian perusahaan, di sini firm. Ini tahunnya. Ini variabel-variabelnya. Gitu ya. Seperti itu. Nah, susunan seperti ini dinamakan unstacked data. Karena kita lihat urutannya di di unit analisisnya. Kita bisa melihat variasi dari Y per tahunnya untuk satu sampel, ada satu observasi. Kalau yang satunya lagi namanya stack data. Stack data itu tahunnya dikumpulkan. Jadi per variabel kita bisa tahu perkembangan atau naik turunnya, ya, perbedaan per sampelnya. Jadi kalau yang stack data beda lagi, ini 1, 2, 3, ini tahun 2000 semua. Begitu ya, itu kalau stack data. Lanjut lagi, 1, 2, 3 tahun 2001. Ini kalau stack data. Berbeda ya dengan yang ini. Nah, ini adalah unstacked data. Dilihat urutannya per observasi. Kalau yang stack data, tahunnya dikumpulkan dulu. Nah, kalau ini memungkinkan kita untuk melihat karakteristik masing-masing individu dalam tahun yang sama. Kalau yang ini, karakteristik per tahun untuk objek yang sama. Gitu ya. Ini adalah semuanya panel data. Umumnya yang kita gunakan adalah yang ini. Umumnya yang kita gunakan adalah yang ini ya, yang unstacked data. Oke. Nah, ini dapat berupa negara, perusahaan, ya, individu, negara, gitu ya. State ini negara bagian ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini?
Diinterrupt saja kalau ada pertanyaan. Nah, panel data kita perlu set, data perlu dikasih tahu bahwa data kita data panel. Nanti kita set dulu datanya. Ya. Sama seperti cross section, kita perlu buat statistik deskriptif. Ya, jadi panel data pun perlu statistik deskriptif. Nah, lalu juga perlu asumsi klasik. Tapi kalau untuk panel data kita mesti uji ini dulu sebelum asumsi klasik. Uji model dulu. Mana model yang terbaik? Kalau untuk panel data yang dilakukan ini dulu, baru yang kedua asumsi klasik. Ya, ada fixed effect, random effect, dan pool OLS. Ya, ini cara-caranya menggunakannya, tapi saya tidak mau pakai slide ini. Saya punya slide satu lagi untuk menjelaskan panel data. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Sepertinya belum ada, Ibu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu akan lanjutkan ke materi yang kedua tentang panel data. Ya, tentang panel data. Jadi jelas, sekali lagi kalau panel data ujinya, kalau ujinya regresi, ya kita harus pakai asumsi klasik. Asumsi klasik. Normality itu wajib, ya. Normality itu wajib, apapun jenis datanya. Tanpa regresi pun kita juga harus perlu tahu normality-nya. Kita ingin menguji pakai kita ingin regresi ya, regresi kita ingin uji regresi, uji pengaruh berarti kan kita pakai regresi. Tapi datanya nggak normal. Nah, ada satu lagi yang namanya PLS SEM, itu bisa kita pakai. Kalau kita ingin menguji pengaruh, tapi datanya nggak normal, kita bisa pakai PLS atau SEM. Nah, tapi kalau analisis regresi linier berganda, ya, ordinary least square, OLS ya namanya ya, regression, itu kita wajib normal. Gitu ya, seperti itu. Nah, ini adalah panel data. Tadi jelas, ya kalau time series lintas waktu. Contohnya ini. Ya, suku bunga di Indonesia dari tahun 2011 sampai 2020. T-nya banyak. Ya, tadi kita sudah jelaskan ini. Kalau yang ini ya, ini struktur dari time series. T-nya banyak. Ya. Time series, kita melihat bagaimana karakteristik. Ini nggak bisa dicoret-coret ya. Sebentar. Saya pengen mencoret-coret. Oh, ini dia. Oke. Kalau time series tujuannya adalah kita ingin melihat perilaku dari apa yang kita teliti di antar waktu. Ya, antar waktu ini contohnya adalah investasi suatu daerah dari tahun 90 sampai 2007 misalnya ya. Seperti itu. Nah, nanti kita akan belajar bagaimana menginterpretasikan koefisien ini koefisien. Ya. Nah, kalau time series tujuan kita, ya, di sini ada ya. Ini kan sepakat ya. Ini coba lihat, apa yang saya terangkan sama. Kalau time series maka di sini harus ada T. Ini adalah slope.
atau kemiringan dari model kita. Nah, masing-masing di sini adalah koefisien. C3, C4 ada koefisien variabelnya. Ini adalah variabel dependennya. Ya. Dengan demikian, maka kalau kita tahu modelnya seperti ini adalah kita ingin meneliti bagaimana dampak suku bunga, inflasi, dan PDB terhadap investasi di satu daerah pada kurun waktu penelitian, yaitu di sini 32 tahun. Nah, setelah diuji, diketahui koefisien SB-nya, suku bunganya, ini adalah 0,3. Nah, kita harus interpretasi bagaimana 0,3. Jadi 0,3 adalah dampak rata-rata suku bunga terhadap investasi selama 32 tahun di provinsi yang kita teliti. Provinsi X misalnya. Provinsi I ya, bukan XI. Gitu. Ya, dampak rata-rata. Ya, seperti itu. Ini adalah cara menginterpretasi ketika data kita adalah time series. Ketika data kita time series. Contohnya adalah Provinsi Jakarta, ini di sini Jakarta, DKI Jakarta. Ya. Jadi, bagaimana dampak SB terhadap investasi di Jakarta selama 30 tahun adalah sebesar 0,3. Kalau suku bunganya naik 1, yang lain ini dianggapnya 0 atau konstan, ini harusnya ada errornya. Maka investasi akan naik sebesar berapa ini? Ini kalau 0, ini 0, ini 0. Ini kan persamaan matematika ya. Jadi investasinya akan naik sebesar 0,3 atau sebesar 30% selama 32 tahun. Ya, kalau suku bunga naik 1%, maka dampak rata-rata suku bunga terhadap investasi Provinsi Jakarta selama 30 tahun ya akan naik sebesar 30%. Nah, ini kalau time series. Gitu ya. Ini ada ini tadi artinya ya. Kalau SB meningkat 1 unit atau 1%, maka investasi akan meningkat 0,3. Dengan asumsi ini penting, dengan asumsi variabel lain tidak berubah atau karakteristik variabel. Begitu. Ya. Oke. Sekarang lanjut data cross section. Tadi kita sudah lihat ya data cross section lintas individu. Kita ingin tahu bagaimana suku bunga 30 provinsi tahunnya 1. Ini ya tadi ya kita udah T-nya 1, I-nya banyak. Suku bunga 30 provinsi di Indonesia tahun 2020. Ini contohnya. Nih. Contohnya ini. Jadi di sini individunya banyak. Tapi T-nya hanya 1, 2020. Nah, maka tujuannya adalah kita ingin mengetahui bagaimana apa yang mempengaruhi investasi antar provinsi di tahun 2020. Nah, bagaimana interpretasi 0,4 ini? Sama ya, ada koefisiennya juga. Tapi coba dilihat, ini I ya, ini I. Berarti T-nya 1, nggak ditulis. 0,4 adalah dampak rata-rata suku bunga terhadap investasi 30 provinsi. Tadi 32 tahun, ini 30 provinsi. Gitu ya, interpretasinya ada di bawah sini. Bagaimana interpretasi 0,4? 0,4 adalah dampak rata-rata suku bunga terhadap investasi untuk 30 provinsi dengan asumsi investasi ini dipengaruhi oleh inflasi dan PDB
Dan variabel lainnya diasumsikan tetap atau ceteris paribus. Maksudnya apa? Ketika suku bunga naik, ya 1 unit atau 1%, suku bunga 1%, maka investasi provinsi ke I1 akan meningkat 0,4. Begitu. Provinsi ke-2 akan naik 0,4. Gitu ya. Jadi untuk 30 provinsi. Masing-masing provinsi akan naik gitu ya. 0,4. Nah, sekarang data panel. Data panel itu gabungan. Ada 30 provinsi, ada 10 tahun misalnya. Ya, misalnya seperti ini. Berarti ini gabungan ya antara cross section dan time series struktur datanya. Ya. Sehingga yang dilihat adalah antar individu, antar waktu. Ini untuk Jakarta, ini untuk Bali, ini untuk Papua misalnya. Nah, sehingga data panel kita ingin mengetahui apa yang mempengaruhi investasi ya selama 32 tahun untuk 30 provinsi. Misalnya ini ya, untuk 30 tahun untuk 30 provinsi. Misalnya. Jelas ya? Nah, sehingga interpretasinya data panel harus kita pakai interpretasi data panel. Ya, interpretasi dampak dan interpretasi intercept. Maksudnya apa? Slope atau interpretasi dampak ini. Interpretasi dampak kita pakai ini ya, ini diketahui. Kita coba bagaimana cara interpretasinya. Ya, ini interpretasi dari dampak. Bagaimana dampak SB terhadap investasi kalau kita datanya adalah data panel. Dan CI, kita lihat ya, C1 adalah parameter C. Ini adalah parameter atau slope atau intercept juga ya, sama. Koefisien. Gitu ya. Nah, datanya adalah 30 tahun, 30 provinsi. Bagaimana interpretasi 0,5 di sini? 0,5 adalah dampak rata-rata SB terhadap investasi 30 provinsi selama 32 tahun. Jadi komplit ya. Kalau time series tadi dampak terhadap selama 30 tahun, kalau yang cross section tadi dampak kepada investasi 30 provinsi. Nah, ini komplit. Kita ingin lihat dampaknya ke 30 provinsi selama 30 tahun. Nah, ini interpretasinya. Ya, dampak rata-rata SB kepada investasi, SB itu suku bunga terhadap investasi 30 provinsi selama 32 tahun. Nah, ini kalau nggak konsisten, 30 apa 32 ya. Ini harusnya 30 ya, 0,5. Artinya provinsi ke-1 meningkat 1 unit, maka investasi provinsi ke-1 akan meningkat 0,5 pada tahun pertama, gitu ya. Jadi dampaknya adalah 30 provinsi selama 30 tahun. Gitu ya, seperti itu. Kemudian kita ingin belajar bagaimana cara menginterpretasi C3. C3I adalah dampak rata-rata inflasi setiap provinsi terhadap investasi selama 30 tahun. Misalnya sebesar 0,6, 0,7, 0,8, dan seterusnya. Jika inflasi provinsi ke-1 meningkat 1 unit, maka diperkirakan investasi provinsi ke-1 akan meningkat 0,6 unit. Sama ya.
Seperti itu. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau PDB, Ibu, mm-mm. yang cross section itu sama regresi linear berganda sama ya, Bu? Pertanyaannya bagus. Cross section itu jenis data. Cross section ini jenis data. Analisis regresi ini untuk menguji ketika hipotesis kita adalah ingin melihat pengaruh. Ya, uji dampak. Uji dampak atau pengaruh. Atau pengaruh X variabel independen terhadap variabel Y. Ini jenis data. Ini jenis data, ini jenis uji. Uji regresi. Linier berganda. Linier sederhana. Ada lagi nanti ujinya bukan uji regresi. Ya. Bukan uji regresi linier berganda, tapi pakai PLS, parsial linier. Parsial linear square. Ada mungkin nanti pakai SEM. Bisa. Bukan linear berganda, Bu, tapi logit regresi bisa. Ini uji-ujinya. Tapi ini datanya. Jadi makanya data itu jenisnya ada 3 tadi. Cross section, time series, panel. Kalau regresi bukan melihat ke data, tapi melihat kita mau menguji apa. Yang kita uji kan hipotesis. Hipotesis kalau ujinya uji pengaruh, uji kasualitas, bahasanya ilmiah ya, uji kasualitas apa Y itu naik turunnya karena apa? Itu uji pengaruh. Tapi kalau ujinya adalah hubungan, ya ingin mengetahui apakah ada hubungan antara investasi suku bunga dengan investasi, hubungan ya, tidak perlu pakai uji regresi, tapi uji korelasi saja cukup. Kalau pengaruh itu kita sampai tahu dampaknya seberapa besar, gitu ya. Kalau korelasi kita tidak usah, kalau tujuannya untuk mengetahui apakah suku bunga berhubungan dengan investasi. Kita ingin lihat korelasinya saja, tapi tidak mengukur seberapa besar dampaknya. Berhubungan nggak? Berhubungan itu apa sih? Ya kalau satunya ini terpengaruh, satunya pasti ikut mengikuti. Itu ada hubungan, ada relation. Ujinya uji korelasi, nggak perlu pakai uji regresi. Korelasi saja. Tadi kan sudah dijelaskan korelasi itu apa saja. Ada Perman korelasi, Pearson's korelasi, Spearman correlation. Ya. Ada uji beda juga bisa kalau pakai tujuan hipotesisnya kita ingin menguji beda, apakah ada perbedaan uji beda ya, kita tujuannya untuk mengetahui perbedaan perilaku belajar mahasiswa sebelum dan sesudah era pandemi. Nggak usah pakai regresi, pakai uji beda. Uji beda tadi kita sudah jelaskan dari uji T, ya uji Mann-Whitney tadi ya. Uji T kalau hanya ada 2 sampel, kalau ada lebih dari 2 sampel nggak bisa pakai uji T, tapi apa tadi Wilcoxon tadi ya, seperti itu. Atau pakai uji MANOVA, ANOVA dan MANOVA. Ini juga uji beda, tapi datanya tidak berdistribusi normal. Ya, jadi ANOVA, MANOVA ini ketika datanya tidak berdistribusi normal, kita pakai uji bedanya seperti ini. ANOVA kalau sampelnya hanya ada hanya ada cukup 2. MANOVA lebih dari 2 yang kita bandingkan.
Ya, sekali lagi kalau ANOVA, MANOVA itu ketika hmm, sampel data kita tidak berdistribusi normal. Gitu. Paham ya? Jadi, apakah cross section dan analisis regresi itu sesuatu yang sama? Beda. Cross section itu data. Kalau datanya itu banyak, unit analisisnya banyak, tapi satu waktu pengamatan berarti kita cross section. Contohnya apa? Bisa kasih contoh? Uji, alat uji dengan jenis data. Oke, kita lanjutkan ke panel data. Ini tadi sudah ya? Oh, sebentar. Uji dampak tadi sudah ya? Bagaimana dampaknya? Kemudian ini adalah intercept. Nah, kalau tadi dampak, kalau yang ini adalah intercept. Ya, intercept itu yang mana? Intercept itu yang ini. Intercept itu adalah yang menentukan kemiringan dari kurva. Bisa begini, begini gitu kan? Kemiringan dari kurva. Ini adalah intercept. Gitu ya. Intercept ini nilainya akan berubah tergantung dari variabel yang akan kita masukkan di dalam model. Makin sedikit variabel yang kita masukkan ke dalam model, maka ini akan semakin tinggi. Bandingkan saja ini ya. Udah nih kita run nih. Ya, hasilnya seperti ini hasilnya. Ya, lalu kita asumsikan, ya udah deh, kita asumsikan PDB kita anggap konstan. PDB kita anggap konstan di dalam penelitian kita. Maka PDB ini akan masuk ke dalam intercept pengaruhnya. Begitu. Ya, PDB akan masuk ke dalam intercept-nya. Ya, masuk ke sini. Bagaimana caranya masuk? Ini tergantung nilai PDB. Jika PDB diasumsikan tetap pada nilai 2 triliun, maka ini akan berubah. Tadinya 0,2 jadi 1,4. Bagaimana caranya? Ya kan 0,6 ini kita asumsikan PDB tetap senilai 2. Kan berarti 1,2. 1,2 ditambah 0,2 ini jadi 1,4. Ya. Tenang, akuntansi nggak akan sampai seperti ini. Karena akuntansi umumnya setelah ini dapat, udah kita interpretasikan. Ini untuk pemahaman saja, apa sih fungsi intercept? Gitu. Fungsi intercept apa sih? Nah, saya bilang tadi ya, makin sedikit, makin kita anggap variabel lain itu konstan, maka ini akan interceptnya akan semakin tinggi. Gitu. Sama ya, ketika inflasi juga kita anggap sebagai konstan, nilainya 1, maka dampaknya interceptnya akan semakin berubah, semakin tinggi. Dampaknya ke sini. Ya, tadi 1,4 ditambah 0,4 kali 1. Ya, 1,4 ditambah 0,4 kan 1,8. Kalau SB juga diasumsikan tetap nilainya 1, maka ini juga semakin tambah. Gitu ya. Jadi ini untuk menjelaskan saya. Tapi jangan khawatir, akuntansi nggak sampai dikejar ke sini, tapi kalian hanya tahu saja bahwa ini adalah intercept. Intercept itu adalah kemiringan dari suatu kurva. Ini kan berarti linear ya. Kalau linear selalu garisnya lurus ya. Bu, ada Bu, uji linear yang nggak lurus? Ada. Ada uji linear yang kurvanya U. Sorry, ini bukan U, terbalik. Ada kurvanya U begini. Maksudnya apa? Titik tertentu, dia akan semakin turun, tapi pada titik tertentu dia udah mentok turun. Semakin tambah X, semakin dia naik lagi. Itu uji kuadratik. Linear kuadratik.
cukup tahu saja ya. Nanti kalau baca jurnal kok ada U-shape quadratic linear, berarti yang ini. U terbalik linear ini. Oke ya. Tapi kalau Anda hanya sebatas ini saja lalu diinterpretasikan. Interpretasinya tadi sama. Ya, bagaimana cara menginterpretasikan 0,2? Nanti ketika suku bunga, inflasi, dan PDB pengaruhnya 0, dan variabel lain konstan, ya. Kalau ini SB, inflasi, dan PDB itu diasumsikan 0, tidak ada 0 ya, maka dan pengaruh variabel dianggap konstan, maka investasinya adalah sebesar 0,2. Itu adalah interpretasinya. Oke. Nah, untuk data panel kita harus analisis dulu apakah model kita, sekali lagi model adalah ini model, itu akan lebih bagus kita interpretasi menggunakan fixed effect model, random effect model, atau common atau pool effect model. Itu kita harus uji kalau kita panel data. Gitu ya. Kalau fix berarti kita fokus ke dampak tahunnya. Ya, kita fokus ke tahunnya, fix. Dampak, kalau fix artinya seperti ini. Dampak variasi rata-rata investasi yang tetap selama 32 tahun, itu namanya fix. Artinya kita menganggap karakteristiknya akan sama selama tahun pengamatan. Makanya kita asumsikan ini fix. Begitu. Jadi kita nggak lihat dampak tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat terhadap investasi suatu perusahaan tersebut misalnya. Itu namanya fix. Kalau random, ini. Kalau random kita akan analisis, ya. Kita analisis bahwa kita akan mengakui investasi di sini itu akan berbeda, ya, setiap provinsi, dan juga setiap provinsi itu akan berbeda, berubah-ubah setiap waktu. Jadi 2 kali itu random. Ya, kalau fix seperti ini. Karakteristik antar provinsi berbeda, tapi sepanjang waktunya dianggap tetap. Itu fix. Kalau random, karakteristik antar provinsi beda, tapi sepanjang waktunya juga berubah-ubah. Itu random effect. Ya. Yang satu lagi adalah common atau pool. Common atau pool effect. Ini analisisnya seperti OLS, regresi linear berganda biasa. Artinya apa? Kita cuma lihat dampak rata-rata SB selama 32 tahun terhadap investasi selama 32 tahun untuk seluruh perusahaan. Kita nggak lihat adanya karakteristik yang beda di tiap individu maupun di tiap waktu. Gitu. Ya. Ini saya kasih tahu. Umumnya penelitian akuntansi nggak sampai analisis panel data yang sampai ke sini. Nggak sampai meneliti dampak per tahunnya bagaimana. Ya, meskipun ujinya menggunakan random effect. Pasti semua analisisnya pool aja. Jadi istilahnya akuntansi itu tidak terlalu penuh menerapkan analisis data panel seperti ekonomi pembangunan. Jadi kalau saya lihat di banyak jurnal pun seperti itu. Ya, banyak jurnal pun seperti itu. Analisisnya nggak dibedakan antara fix, random, atau pool. Semuanya analisisnya ya pakai pool. Tapi di banyak jurnal di internasional selalu sama. Ketika pakai panel data harus menguji antara FEM, REM, dan CHEM. FEM ini fixed effect model, random effect model, dan common effect model. Common effect model ini seperti OLS. Meskipun kalau saya lihat ya di banyak jurnal internasional menguji ini
modelnya itu bagus pakai mana. Tapi analisisnya balik lagi ke OLS. Setelah saya telusuri, ternyata memang penelitian bisnis itu nggak sampai melihat dampaknya per tahunnya bagaimana. Kecuali memang di awal kita ingin lihat dampak per tahunnya ya. Dampak per tahunnya. Berarti kita kalau pengen lihat dampak per tahun, kita pakai ini. Karena kalau pakai fixed effect, karakteristik individu itu setiap tahun tuh dianggapnya sama. Ya, gitu. Tapi karakteristik antara perusahaan 1, perusahaan 2, perusahaan 3, 4 itu memang beda, itu fixed effect. Antar tahunnya dianggap sama, tapi kalau random itu semuanya beda. Karakteristik individu antar tahun juga beda. Gitu ya. Jadi sekali lagi di penelitian akuntansi jarang sekali analisis interpretasinya ya. Analisis interpretasi sampai ke efek individu, efek tetap. Semua analisisnya pakai common. Tapi tetap ya menganalisis ini itu menjadi satu prosedur yang harus diterapkan. Jadi ketika tadi Singgih, oh ternyata Singgih bukan panel data, maka ini nggak perlu dilakukan. Langsung asumsi klasik. Kalau panel data ini harus dilakukan. Ketika panel data ini harus dilakukan. Bu, kalau time series bagaimana? Time series ini nggak perlu dilakukan. Langsung asumsi klasik. Asumsi klasik kalau time series tambahkan autokorelasi ya. Kalau tadi kan cross section hanya 2. Hetero, multicol, dan hanya 2 ya. Kalau time series itu kita mencegah agar data itu nggak berkorelasi dengan dirinya tahun-tahun yang lalu. Kalau data panel nih, ini harus dilalui. Bagaimana caranya? Jadi kita harus, ini dilakukan sebelum asumsi klasik ya. Jadi yang dilakukan ketika data kita panel, kita cek dulu data kita normal atau tidak. Ini dulu. Lalu ini. Lalu asumsi klasik. Ya, common effect itu ketika kita mau regresi. Seperti biasa, persamaan regresi. Atau pool effect orang menyebutnya ya. Ini adalah OLS, ordinary least square. Fixed effect atau efek individu, random effect adalah efek acak. Pengujian yang kita harus yakin bahwa model, nah kalau saya bilang model berarti ini ya. Kalau saya bicara model berarti ini persamaan. Model kita ini cocok diuji menggunakan common, fixed atau random. Gitu ya. Bagaimana ceknya? Pakai COTES. Untuk menguji apakah common effect lebih bagus daripada fixed effect. Kalau untuk menguji fixed dengan random, pakai Hausman test. Kalau menguji random effect dan common effect, kita pakai Bruce-Pagan LM test. Ini hanya dilakukan ketika uji 1 dan 2 ini masih belum konsisten ya. Kalau uji 1 dan 2 hasilnya sudah sepakat pakai fixed effect, maka ini saja udah stop. Nggak perlu pakai random effect. Meskipun banyak penelitian tuh berhati-hati, tetap aja diuji random effect-nya. Gitu. Tetap aja diuji, LM test-nya. Jadi sebetulnya kalau COTES dan Hausman test FE hasilnya, maka udah FE yang dipakai. Tidak perlu ini. Tapi kalau COTES dan Hausman test hasilnya berbeda-beda, maka kita lakukan uji yang ketiga. Gimana cara ngujinya? COTES. COTES ingat tadi adalah kita ingin membandingkan pool atau common terhadap fixed effect. Hipotesisnya pool lebih baik. Itu H0-nya. H1 yang fix lebih baik. H1 ya. Nah, ketika hasilnya ujinya signifikan, kita lihat probability
dari F statistik nanti kita bisa lihat signifikan, ya maka fixed effect terbaik. Jadi kalau hasilnya signifikan, jika hasilnya signifikan maka fixed effect lebih baik. Ya, fixed effect lebih baik, gitu ya. Nah, lantas udah ya kok full OLS dan fixed effect lebih baik. Nah, lantas kita mau bandingkan ya. Bu, kalau misalnya OLS lebih baik gimana, Bu? Ya udah kita pakai yang full. Ya, Bu, kalau ini fixnya lebih baik, Bu. Maka kita cek lagi dengan random gimana. Gitu ya. Nah, lalu kita lanjutkan dengan uji Hausman. Kita cek RE dan FE bagus mana. Ya, sama. Ya, RE dan FE kalau hasilnya itu signifikan, ya maka tetap F adalah lebih baik. Fixed effect adalah lebih baik. Ya. Kalau sebaliknya, maka RE yang lebih baik. Kalau uji Chow dan uji Hausman itu semuanya signifikan, maka berhenti. Tapi ketika Hausman yang tidak signifikan, maka RE lebih tepat. Tapi jangan lupa, RE ini harus dibandingkan dengan common. Nah, RE harus kita bandingkan dengan common. Mana yang lebih baik? Kalau signifikan, berarti yang baik adalah random effect. Kalau tidak signifikan, berarti tadi OLS yang lebih baik. Seperti itu ya. Nah, di sini ada caranya. Ini tadi interpretasinya ya. Interpretasinya ini, dan sekali lagi kita jarang sekali menginterpretasikan sesuai fixed effect atau random effect. Kalau interpretasinya kita banyak penelitian menggunakan full effect. Gitu ya. Oke. Nah, topik saya coba jelaskan ya satu persatu bagaimana interpretasinya. Nah, interpretasinya kita punya model ini. Kita punya model ini ya. Kita lihat 0,5 adalah berlaku untuk individu maupun waktu. Slope C3 ya, karena ini adalah I saja slope-nya, maka dia hanya berlaku untuk individu dan selama waktu observasi, time invariant, ya, untuk tiap individu. T-nya dianggapnya semua sama. Ya. Kalau slope yang ini, berarti yang berbeda adalah waktunya. Semuanya angkanya sama untuk setiap individu. Kalau intercept, ini IT, berarti antar waktu, antar individu, nilainya akan berbeda. Gitu ya. Seperti itu. Oke. Nah, ini lebih jelasnya kalau kita bedah per individu. Seperti ini nanti bunyinya. Begitu. Ya. Karena I dan T yang untuk yang intercept atau slope pasti semuanya akan beda. Gitu ya. Kalau yang PDB ini kan semuanya sama. Jadi semua nilainya sama ini. Untuk setiap individu, untuk setiap waktu nilainya sama. Kalau C3 ini tadi kan
I-nya beda, T-nya sama. Ya, I-nya beda, T-nya sama. Kalau C4, ini T-nya berbeda untuk setiap individu sama. Begitu. Ya, jangan bingung ya. Jangan bingung. Seperti itu. Nah, ini tujuannya apa? Itu tadi, untuk melihat dampak per variabel itu terhadap variabel Y, itu antar waktunya, antar individunya sama atau beda karakteristiknya. Seperti itu ya. Nah, kalau common, kalau kita menginterpretasi model kita yang tadi Chotes, Hausman, dan LM tadi, arahnya kita bagus menggunakan common effect, maka kita cara menginterpretasinya harusnya pakai model common. Gitu. Ya, pakai model common. Kalau kita pakai model common, berarti dianggapnya efeknya sama. Ya, jadi secara rata-rata. Gitu ya. Jadi dampak PDB terhadap investasi itu akan sama sepanjang waktu, sepanjang untuk seluruh observasi, untuk seluruh provinsi. Itu kalau cara kita menginterpretasikan common. Dampak PDB terhadap investasi untuk 5 provinsi ya pada 5 tahun misalnya seperti itu. Jadi dampak rata-rata ya. Tapi kalau modelnya adalah efek individu, ini berbeda nanti interpretasinya. Efek individu kan berarti fixed effect ya. Fixed effect. Nah, kalau efek individu ya dampak variabel X terhadap Y ya itu akan berbeda pada kurun waktu yang tertentu seperti itu ya. Slope berbeda, intercept digunakan bersama-sama. Yaitu adalah model efek individu. Kemudian kalau untuk efek random, nah ini contohnya. Ini efek individu. Ya, artinya untuk nilai PDRB yang sama, setiap provinsi akan memiliki investasi yang berbeda-beda. Seperti itu. PDRB-nya apa? Pada tahun 2008, maka PDRB tahun 2008, maka dampaknya ke tiap individu akan beda. Itu kalau kita menganalisisnya pakai efek individu. Gitu ya. Seperti itu. Tapi kalau efek pool tadi, dampak PDRB-nya itu rata-rata sepanjang T-nya. Gitu ya. Seperti itu. Jadi dibedakan. Terus kemudian model acak, ini semuanya berbeda. Yes. Ini semuanya berbeda nih. Ini efek acak. Oke, ini rangkuman untuk Chotes, Hausman test, dan LM test. Seperti ini, sekali lagi, Ibu sampaikan kalau penelitian akuntansi tidak sampai interpretasinya sampai ke efek, kalau kita pakai fixed effect, langsung efek individunya bagaimana dilihat. Ya, kalau efek acak juga dilihat karakteristik per individu per tahun tuh akan berbeda, bagaimana perbedaannya sampai koefisiennya diturunkan gitu ya. Itu tidak, kalau interpretasinya umumnya menggunakan rata-rata. Jadi dampak X terhadap Y, ya untuk rata-rata sekian tahun, untuk seluruh perusahaan ada sekian. Gitu ya. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan sampai sini?
Kalau tidak ada pertanyaan, ada yang dikonsultasikan?